Kemudian ditambahkan oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, disempurnakan dalam kitab beliau Tuhfah Al-Atfal, yang mana beliau mengatakan linnuni intaskun walitanwini arba'u ahkamin fakhud tabyini. Jadi nun sukun dan tanwin memiliki 4 hukum. Yang telah kita bahas sudah 2. Yang pertama adalah hukum bacanya dibaca jelas nun sukunnya, ya, atau tanwinnya ketika bertemu dengan hurufnya adalah huruf halqi, ya. Di sana namanya hukumnya izhar. Biasanya disandingkan antara ya halqi dengan izhar menjadi izhar halqi, begitu. Kemudian yang kedua adalah hukum idgham. Di hukum idgham ini ya datang dengan 6 huruf dalam satu kalimat, yarmuluna atau yarmaluna. Ada 2 hukum di sana, ada idgham bi gunnah dan juga idgham bila gunnah, yang dimana dimasukkan ditahan, dimasukkan tidak ditahan. Contohnya yang dimasukkan dan ditahan adalah min wa menjadi miwara, jadi ditahan pada 4 huruf. Yang pertama adalah huruf ya, huruf waw, huruf nun, dan huruf mim. Ya, jadi ada 4 huruf ini ditahan, diidghamkan nun sukun atau tanwinnya, wujuhu yauma idzin, hui tanwin ketemu ya, hui ditahan. Adapun idgham yang tidak ditahan namanya idgham bi ghairi gunnah atau idgham bila gunnah pada 2 huruf, yaitu huruf ra dan juga huruf la. Jadi huruf ra mir rabbihim contohnya, ghafurur rahim. Kemudian yang kedua yaitu huruf lam, ya mil ladunhu, min la dimasukkan menjadi milla, ya milla, seperti itu. Nah, ini pembahasan yang sudah kita bahas. Saat ini kita masuk pembahasan yang ketiga hukumnya, yaitu hukum iqlab. Standar tilawah bacaan Al-Quran yang baik adalah ketika terpenuhi 3 hukum atau 3 hal secara garis besar yang saya rumuskan. Yang pertama, baiknya makharijul huruf, baiknya sifat dan ahkam. Jadi kalau makharijnya sudah baik, insya Allah ya sudah berapa persen bacaan Al-Quran kita sudah mulai sempurna. Kemudian masuk ke bab sifat, ada qalqalah, kemudian ada sofir yang harus dikeluarkan nafasnya. Kemudian yang ketiga adalah ahkam tilawah. Bagaimana ketika satu huruf bertemu dengan huruf yang lain. Tadi sudah 2 hukum kita baca. Ada yang dibacanya jelas, ada yang dibacanya dimasukkan, ditahan dan tidak ditahan. Gitu ya. Dan sekarang kita akan bahas hukum yang ketiga ini, yaitu hukum iqlab. Yang dimana hukum iqlab ini ya sebagaimana yang berdasarkan sumber di slide berikutnya. Di slide berikutnya ya, di sana sumber hukum. Jadi kalau dari mana tahu hukum iqlab ini ya sumbernya, sebagaimana kalau kita bicara Al-Quran wal hadis ya, ketika ada sebuah perintah di mana hukum ya, kenapa harus sholat, kenapa harus zakat, maka kita harus cari tahu sumbernya ya, jadi kita terus kembali kepada sumber. Karena Nabi SAW mengatakan ya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah.
Maka barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak memiliki ya pondasi contoh dari kami, maka ya capek kita beramal sesuatu, akan tapi amalan tersebut ditolak, gitu ya. Rubba kasirun atau rubba amilin laisa lahu jazaun illa ta'am. Begitu banyak orang yang mengamalkan suatu amalan, akan tetapi ya dia tidak dapatkan balasan kecuali rasa lelah, rasa capek. Nah, berarti setiap sesuatu yang kita lakukan itu, mau baca Al-Quran, mau sholat, mau sedekah, mau umroh, mau haji, begitu ya. Jadi sekarang ini, Masya Allah, kita doakan negeri kita semoga cepat-cepat ya diperbolehkan untuk menunaikan ibadah umroh, tidak harus ke negara ketiga karantina. Tapi dulu ya banyak orang-orang, saya cerita sedikit, ya ketika melaksanakan manasik ibadah umroh, mereka sudah mengeluarkan uang berjuta-juta, gitu kan, bahkan sampai puluhan juta, 20 bahkan sampai 30 juta dia habiskan buat menunaikan ibadah. Ketika ya di sana dia melakukan rofas, ya melakukan suatu ucapan yang tidak baik, banyak mengeluh, begitu kan, kemudian tidak memaksimalkan waktunya, dia tidak dapatkan apa-apa ya kecuali rasa capek. Ini sayang sekali teman-teman. Begitupun kita ya di sini ya hari-hari kita beramal ibadah kalau tidak memiliki contoh capek. Nah, sumber hukum bacaan kita yaitu dari kitab Tuhfatul Atfal. Ibnul Jazari Syekh Sulaiman Al-Jamzuri mengatakan wasalisul iqlabu indal ba'i miman bigunnatin ma'al ikhfa'i. Ya, yang artinya hukum yang ketiga iklab indal ba'i. Ya, indal ba'i. Inda itu pada ya. Berarti ala. Pada huruf ba. Begitu. Jadi pada huruf ba. Artinya nun sukun atau tanwin bertemu huruf ba, gitu ya. Miman, maka dibaca mim, ya, yang didengungkan serta disamarkan, gitu ya. Bigunnah itu artinya berarti ditahan. Ya, kemarin pada pembahasan idgham bigunnah dimasukkan ditahan, berarti ditahan ya. Cara baca iklab ini ditahan. Ini satu poin yang sudah kita dapatkan dari syair. Kemudian ma'al ikhfa serta disamarkan. Maknanya ya bisa dilihat di situ ada tabel tambahan nun mati ya atau tanwin bertemu huruf ba. Ya bacanya itu tadi diganti mim yang didengungkan serta disamarkan. Begitu teman-teman. Kemudian kita masuk daripada pengertian iklab pada poin setelahnya. Nah, untuk pengertian iklab secara bahasa adalah tahwilu syai'an wajhihi. Tahwil. Ya, tahwil itu artinya rubah. Ya, diambil dari kata hawala yuhawwilu tahwilan. Artinya merubah suatu, ya. Merubah sesuatu. Ini kata tahwil ini atau hawil ini sudah kita sering dapatkan pada kajian bahasa Arab, ya. Pada poin tadribat hawil jumalan al-atiyah kama fi misalaini, gitu kan. Rubahlah jumlah berikut ya sebagaimana dua contoh, gitu. Jadi diambil dari kata hawwala yuhawwilu. Tahwilu syai' an wajhi. Merubah atau mengganti sesuatu dari asalnya, ya. Itu secara bahasa. Jadi harusnya begini nih, ya. Posisinya dirubah, gitu ya. Biasanya begini, posisinya dirubah.
Dan kata ya iklab ini ya biasa kita baca ya bagi yang sering membacanya di setiap sujud terakhir atau sebelum salam, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala taati. Jadi ini doa yang dibaca Nabi SAW di sujud terakhir ya atau di sebelum salam. Yang artinya ya muqallib, wahai yang merubah, yang membolak-balikan hati. Qallib, balikanlah hatiku atau rubahlah hatiku ya kepada ketaatan. Maksudnya adalah sebelumnya mungkin ada kekhilafan, kekurangan dalam diri kita, maka kita rubah gitu ya. Kita doa sama Allah untuk merubah ya kepada kebaikan, kepada ketaatan kepadanya. Artinya iklab di sini berarti ya merubah, ini secara bahasa. Nah, adapun secara istilah boleh dibantu pakai kursornya. Secara istilah mengganti atau mengubah suara nun sukun atau tanwin menjadi suara huruf mim disertai dengung apabila bertemu dengan huruf ba. Jadi perhatikan ya. Jadi yang di mana yang mananya yang dirubah? Nunnya menjadi huruf mim ya. Sebagaimana nanti banyak contohnya kita dapati ya. Jadi contohnya lah banyak dalam Al-Qur'an bisa kita temui ya. Innahu kana bi'ibadihi khabiran. Ron tanwin ketemu dengan ba. Khabiran basira. Khabiran harusnya ron basi, ron nun kan? Ini diganti menjadi mim, rom ya, rom. Khabiran basira. Contohnya yang lain, akum bidu'aika rabbi syakiya, surah Maryam. Akum ya, a kaf nun sukun, akun gitu ya. Nah, jadi diganti nunnya menjadi huruf mim, itu akum jadinya begitu. Akum bukan akun, tapi menjadi akum gitu ya. Akum bidu'aika rabbi syakiya. Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Kullu nafsin, nafsin menjadi nafsim gitu. Nah, di sini ada tambahan lagi dari saya bahwa ya cara membaca iklab ini teman-teman, apakah harus 100% diganti ya nunnya menjadi mim ataukah tidak? Nah, tadi di syair sebelumnya di sana ada kata, coba balik sebelumnya. Di slide sebelumnya. Nah, di kata ma'al ikhfa. Di kata miman bigunnatin ma'al ikhfa. Coba dikasih di blok. Nah, ma'al ikhfa. Bisa enggak? Nggak bisa ya? Oke, dikasih itu aja. Tunjukkan aja, ditunjukkan. Jadi ada kata ma'al ikhfa. Ma'al ikhfa artinya disamarkan. Begitu. Nah, kita kembali lagi ya. Slide berikutnya. Di tadi pengertian. Nah, cara baca iklab ya. Di sana ada dua cara baca. Yang pertama dibaca itbaq baina syafatan atau syafatain ya di slide berikutnya. Nah, yang pertama adalah itbaq baina syafatan atau syafatain. Yang kedua dibaca furjah baina syafatain. Jadi itbaq, sebagaimana sifat itbaq kita tahu menempel. Itbaq tuh dia dalam surah Al-Insyiqaq, la tarkabunna tabaqan an tabaq. Tabaq ya, itbaq artinya menutup ya, menempel.
Jadi dua bibirnya ini menempel, ya. Yang pertama adalah menempel, ya, ditempelkan. Contohnya min ba'di menjadi mim ba'di, mim ba'di, ditempelkan. Ini namanya itbaq. Mim ba'di, begitu ya. Ini cara baca iklab yang pertama. Yang kedua, cara baca iklab furjah baina syafatain. Ya, artinya furjah itu direnggangkan. Furjah ada sesuatu yang bisa bisa ada yang keluar dari mulut, jadi nggak dirapatkan. Artinya furjah, ya, tidak dirapatkan, direnggangkan. Ini biasanya ya banyak sekali metode cara merenggangkan, gitu ya, merendangkan kedua bibir. Tapi yang paling mudah yang saya coba ambil, ya saya teliti sendiri bahwa yang paling gampang untuk tidak merapatkan bibir adalah sewaktu kita mengucapkan hukum iklab ini, ya, giginya yang dirapatkan. Jadi kalau gigi rapat secara ya artinya secara tidak sengaja, ya, secara tidak sadar, itu bibirnya tidak rapat. Ya coba saja teman-teman tiru. Ketika rapat gini, ya ketukan saja. Kira-kira bibirnya rapat nggak? Ya biasa. Bisa ada renggangan. Ya, tapi ketika kita merapatkan bibir, giginya yang merenggang. Ya, kalau bibirnya rapat, giginya tidak merenggang. Ya, giginya tidak rapat. Kalau bibirnya kita rapatkan, maka giginya tidak ikut rapat. Kalau kita merapatkan gigi, maka bibirnya yang merenggang. Ya. Mil ba'di, mil ba'di, gitu bacanya. Tapi kalau bibir, mim, giginya yang enggak rapat. Maka furjah, ya, yang paling mudah tadi, ya, giginya yang dirapatkan saja, giginya, sehingga bibirnya ini, ya, membuat celah renggangan. Ya, beda ketika kita merapatkan bibir, ya, intinya terbalik aja. Kalau bibirnya rapat, giginya ya merenggang. Tapi kalau giginya ya dirapatkan, maka bibirnya merenggang. Begitu ya. Jadi itu cara membaca iklab. Diitbakan, dirapatkan bibirnya, mim ba'di, mim ba'di. Sedangkan ya membaca furjah, giginya aja yang dirapatkan, sehingga bibirnya membuat ya renggang. Min ba'di, walam akun bidu'ai rabbi syakiyya. Gitu ya. Nah, demikianlah dua cara baca iklab. Ya, ini sudah selesai pembahasan kita mengenai iklab. Ustadz, ada sebuah pertanyaan. Sebelum kita masuk contoh ya. Mana yang lebih afdal? Mana yang lebih kuat pendapatnya? Apakah merapatkan bibir ya atau merenggangkan bibir? Ya. Mana yang lebih afdal begitu ya. Nah, saya katakan yang masyhur di kalangan kita ya, karena sudah turun temurun dan memang berasa paling mudah gitu ya untuk diucapkan, adalah dengan merapatkan bibir. Ini yang sudah masyhur ya, bahkan dulu ketika kita ngaji di Kobong atau di majelis-majelis taklim TPA waktu kecil mungkin ya, itu dirapatkan bibirnya gitu ya. Jadi udah masyhur lah. Adapun secara renggang ini tidak kita dapatkan kecuali setelah kita dewasa kita belajar tahsin. Begitu. Itu pun saya yang dapatkan juga seperti itu. Kedulu saya membacanya dirapatkan. Nah, kemudian mana nih yang lebih utama ya, yang lebih baik ya?
yang bisa kita gunakan buat bacaan kita, ya. Saya mengambil pendapat yang kedua ini, yaitu dibaca furujah, bukan rapat, ya. Karena furujah, ya ini dikatakan oleh Syekh Aiman Rusdi Suaid yang saya nukil dari ucapan beliau bahwa hadza minal isnad, dia bilang. Kalau furujah ini ya dibacanya ya berdasarkan sanad riwayatan bacaan Al-Qur'an. Jadi dibacanya apa? Furujah, gitu ya. Sanad riwayatan bacaan Al-Qur'an. Kemudian kalau dibacanya itbaq baina syafatan, ya ini adalah ijtihad. Ijtihad para ulama ya di zaman tersebut, di zaman itu, ya. Lebih tepatnya di zaman ya tahun 800-an Hijriah lah. 1800-an Hijriah. Ya, jadi dulu memang antara satu daerah dengan daerah yang lain susah untuk ditempuh. Sehingga ya ulama itu tidak banyak melakukan safar. Yang safar itu nggak banyak. Rata-rata lebih kepada bermukim aja udah di daerah. Mengajarkan apa yang memang dia pernah pelajari ya kepada para murid-muridnya, ini ulama. Jadi bacaan ini ya yang dirapatkan ini adalah ijtihad oleh ulama qiraah seperti Syekh Khalil Al-Husairi, Syekh Al-Minsawi, Syekh Abdul Basit Al-Mujawwad, ya, membaca dengan merapatkan bibir, ya. Namun setelah kita saat ini mudah sekali untuk mendapatkan ilmu, ya bisa buka internet, ya, atau bahkan kalau mau kita safar juga gampang, naik mobil, naik motor, ya, kemudian transportasi udara juga bisa naik pesawat. Jadi ilmu itu jauh lebih meluas. Nah, sekaranglah mulai muncullah ilmu-ilmu yang memang lebih kuat ya periwayatannya dibandingkan dulu. Kalau dulu lebih kepada banyaknya ijtihad para ulama. Gitu ya, teman-teman sekalian. Jadi pendapat yang kedua ini yang lebih kuat insya Allah. Jadi dibaca furjah. Furjah itu apa, Ustaz? Furjah itu diberikan renggang. Ya, bagaimana cara merenggangkannya? Giginya aja dirapatin. Ya, min ba'di insya Allah ya akan membuat renggangkan. Walaupun ada yang mengatakan ya setipis ya satu kertas begitu, susah untuk bedainnya. Udah giginya aja dirapatkan. Ya min gitu, min ya min ba'di khabiran basira tarmiya gitu ya. Baik. Kemudian kita masuk contohnya sekarang. Nah, di contohnya pada slide berikutnya akhi, tafadhol diganti. Nah, kita coba baca contohnya. Saya bacakan teman-teman. Teman-teman boleh menyimaknya. Kita mulai dari kata innahu ya. Saya bacakan, dilihat mimik bibir saya ya untuk lebih jelasnya lagi. Nah, di sana ada dua, saya berikan ini dulu ya, berikan prolog dulu. Di sana ada dua contoh. Yang pertama, mim ketemu ba dan nun ketemu ba, gitu ya. Ini beda ya, beda hukum. Kalau nun sukun ketemu ba atau tanwin, gitu ya, ini iklab namanya. Namanya apa? Iklab. Yang lebih kuat adalah dibaca furjah. Dibaca apa? Furjah. Ini pendapat yang kuat, yaitu diberikan renggangan, gitu ya. Jadi furjah. Kenapa? Tadi dalilnya. Wasalisul iklabu indal ba'i miman bigunnatin ma'al ikhfa'i. Gitu. Kemudian adapun yang kedua, nah di situ mim sukun ketemu ba. Berarti di sini masuknya adalah hukum mim, ya. Ini hukumnya namanya ikhfa syafawi. Ustadz, ada yang ngarang-ngarang ini. Ya, ikhfa itu kan artinya samar, syafawi bibir, berarti bibir yang disamarkan. Enggak. Ikhfa syafawi ini ya penamaan oleh ulama, ya. Penamaan oleh ulama. Mana dalilnya Ustadz? Nanti kita akan bahas insyaallah ya pada pembahasan mim sukun lebih tepatnya ya. Ya.
Tip, ya ini yang paling kuat bacanya dirapatkan bibirnya. Kenapa Ustadz? Karena mim sama ba ini satu makhraj, yaitu di bibir, membuka dan menutup. Ma, ba. Jadi dirapatkan bibirnya, gitu ya, teman-teman ya. Ya, dirapatkan bibirnya. Mim, ba, bi. Ini yang pertama. Ya, jadi dirapatkan. Itu yang lebih kuat. Ustadz, apakah ada yang dibaca furujah? Tidak ada. Ya, setahu saya belajar ya di beberapa masyayikh ini saya tidak dapatkan riwayat yang membacanya direnggangkan bibirnya untuk ikhfa syafawi, gitu ya. Walaupun ada, ya saya dapatkan riwayat tapi lemah sehingga saya katakan itu tidak bisa kita pegang, ya. Poinnya ya dibaca rapat aja, gitu ya. Kemudian yang kedua, nun ketemu ba ini direnggangkan. Oke, saya akan contohkan. Yang pertama, di sana ada tanwin ketemu dengan ba. Berarti nun ya. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Teman-teman boleh baca sendiri ya di tempatnya. Walam akun, giginya aja langsung dirapetin. Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Kazzabat Samud wa 'adun bil qari'ah. Wa amma man bakhila wastaghna. Fa'asbahtum, rapetin. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Tanwin ketemu ya. Ada poin yang kemarin. Dimasukkan, ditahan. Wa wujuhu yawma idin basirah. Tanwin ketemu ba, nun berarti ya. Kemudian yang di sampingnya fahal. Fahal tara lahum min baqiyah. Poin kita setiap ada mim tasydid ditahan. Fahal tara lahum min baqiyah. Langsung ya, habis rapat kemudian direnggangkan. Lahum min baqiyah. Wa ma anzalna ala qawmihi min ba'dih. فراغ عليهم ضربا باليمين جزاء بما كانوا يعملون قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم كفى به شهيدا بيني وبينكم وإن جهنم لمحيطة بالكافرين lamuhitatun, gitu ya. Lamuhitatun, tarik lagi tu
ya. Wa inna jahannama lamuhitatun bil kafirin. Fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Sekali lagi. Fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Baik, alhamdulillah. Ya, demikianlah cara baca iqlab ya dan temannya, yaitu ikhfa syafawi, gitu ya. Jadi saya coba simpulkan lagi ya, bahwa materi kita adalah iqlab yang mana nun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ya hijaiyah. Lebih tepatnya adalah satu huruf, yaitu huruf ba. Dibaca diganti nun menjadi mim ya, diganti. Harusnya min ba'di menjadi mim, gitu ya, mim ba'di. Min ba'di menjadi mim ba'di, gitu. Nah, dalam pengucapannya, dalam cara membacanya ada dua bacaan. Yang pertama dibaca furjah ya, yaitu direnggangkan bibirnya. Yang kedua dibaca itbaq, rapatkan bibirnya. Furjah ya, untuk menggampangkannya adalah dengan memberikan merenggangkan bibir dengan cara merapatkan gigi. Ketika membaca rapatkan aja giginya sehingga bibirnya tidak rapat, begitu ya. Kemudian yang kedua untuk ya itbaq dengan merapatkan kedua bibirnya. Mana pendapat yang paling kuat? Pendapat yang paling kuat adalah dengan merenggangkan bibir. Ya, ini menurut al-isnad, ya menurut periwayatan sanad bacaan Al-Qur'an. Adapun ya yang membacanya dengan itbaq ini ijtihad, dan ini memang yang lebih masyhur. Akan tetapi yang namanya masyhur belum tentu ya kuat, belum tentu benar. Sebagaimana banyak hadis ya di luar sana, hadis contohnya ya, hadis hubbul watan minal iman. Jadi cinta negeri merupakan sebuah keimanan. Ini bukan hadis ya, tapi masyhur di negeri kita dan bahkan sering dibaca di setiap mimbar kadang ya, mimbar-mimbar sholat Jumat atau perayaan-perayaan hari raya Islam, gitu teman-teman ya. Jadi pendapat yang kita ambil yang kedua ya, yaitu furjah baina asyafatain. Baik, ala kulli hal, alhamdulillah teman-teman sekalian sudah selesai pembahasan kita mengenai hukum iqlab, dan insya Allah setelah ini kita akan lanjutkan surah Al-Ghasyiyah. Baik, teman-teman sekalian, hal yang harus kita fokuskan masih dalam ya materi, yaitu tak marbutoh ya, tak bulat. Apabila ketika ketemu tak bulat ini dalam keadaan wasal atau kita sambung ya antara satu ayat dengan ayatnya yang lain, ya dia dibacanya tak. Namun apabila dia di waqaf atau dimatikan ya, maka kita bacanya menjadi ha. Ya, ha itu makhrajnya di bawah zakun kita untuk laki-laki ya, satu ruas jari aja. Ha gitu ya, ha. Adapun untuk yang ahwat 4 jarinya ditaruh di leher ya, dia ditaruh di jari kelingkingnya. Biasa megang leher biasa begini. Nah, di jari kelingking ini ha ya, sama aja. Insya Allah sama, kecuali tangannya ya memiliki kekurangan ya atau cacat, karena Allah SWT laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah ciptakan kita ini sudah sempurna semua bentuknya. Ya, panjangnya leher kita ya dengan ya besar luas tangan itu sama. Saya sudah cek beberapa orang gitu kan, coba antum ya begini tangannya taruh di leher. Rupanya letaknya ya
hampir 100% atau paling tidak 90% sama gitu ya. Jadi letak jarinya di mana kayak gitu dengan lehernya itu ya sama kayak gitu. Jadi kalau kita pegang begitu. Kecuali yang memang dia ada kelebihan lehernya lebih panjang begitu ya. Tapi umumnya normalnya adalah sama semuanya. Gitu teman-teman. Tip. Saya akan bacakan terlebih dahulu ya. Nanti teman-teman mengulangi ya satu persatu yang saya sebutkan namanya tentunya. Tip. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Saya baca bismillah ya, teman-teman, untuk diajeli ya tadrib ya untuk latihan. Bismillahirrahmanirrahim. La tasma'u fiha lagiyah. Nah, di sini poinnya huruf gha, hati-hati. Gha kalau kasrah dia dibaca tipis ya. Dia kalau harokat fathah dibaca tebal. Memang dia adalah huruf isti'la, namun dikecualikan saat dia berharokat kasrah. Gitu ya. Fiha lagiyah, gi, bukan ghi. Bukan ghi, suaranya jangan menebal, suaranya menipis. Fiha lagiyah, gi, jangan ghi, ghiyah, ghiyah, jangan ghiyah, tipiskan. Fiha ainun, tarik setiap ada dhamma setelahnya huruf kayak apa saja kecuali wawu ya ditarik. Ya, kalau dia tipis nariknya lebih tipis. Ya, kalau dia tebal sedikit aja ditariknya. Fiha ainun jariyah. Ini pembahasan kita besok ya, yaitu tanwin ketemu ya selain huruf yang sudah dibahas dibaca eng gitu ya. Bunyinya ya samar-samar menjadi eng. Fiha sururum marfu'ah wa akwabum mawdu'ah. Hati-hati ya, ini banyak huruf yang dhamma kemudian ditarik lagi. Wa akwabum mawdu'ah wa namariku masfufah. Jangan mouse ya, ujung lidahnya turunin ke bawah. Mouse, suaranya nebel. Mouse gitu ya, jangan mas, mouse, mouse. Jadi mouse. Wa namariku masfufah wa zarabiyyu mabthusah. Hati-hati, di sini fokus pada huruf mutasyabihat, huruf sa, huruf so, huruf sa ya. Mabthusah, ujung lidahnya taruh di gigi. Kalau sa, abatasa. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Hati-hati dikata yang zuru, tebalkan yang ya, jangan jangan yang zuru gitu ya. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Linnya kaifa khuliqat. Wa ilas s, ujung lidahnya turun ke bawah, suaranya juga turun. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Fokus di kaif ya, semuanya lin.
Wa ilal ardi. Ujung lidahnya ya, punggungnya ke atas. Ardi. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Fadzakir inkir, turunin ya, memiliki sifat inhiraf ya kalau roknya tipis. Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaytir. Hati-hati bimuso, jangan muso, jangan muso ya, bimusa, musa, musa. Lasta alaihim bimusaytir. Musa, musa, jangan muso ya, hati-hati. Tir, toknya tebelin, suaranya tinggi kemudian tipis. Tir ya, gampangnya ujung lidahnya ditempelkan di gusi yang paling dalam. Tir, tir gitu ya. Bimusaytir. Ini memang agak susah ya. Lasta alaihim bimusaytir illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar. Inna ilayna iyabahum. Tarik ya. Summa inna alayna hisabahum. Begitu. Baik. Hati-hati ya, hal yang harus difokuskan. Saya akan bacakan sekali lagi, tapi satu kali bacaan ya. Fokus teman-teman. Boleh teman-teman sambil bareng baca sama saya di tempat ya teman-teman berada. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tasma'u fiha lagiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururum marfu'ah wa akwabum mawdu'ah wa namariqu masfufah wa zarabiyyu mabsusah afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaytir illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar. Inna ilayna iyabahum
Summa inna alaina hisabahum. Hati-hati di romnya ya. Inna ilaina iyabahum. Summa inna alaina hisabahum. Baik. Alhamdulillah ya sudah selesai. Sekarang saya minta ya orang-orang nanti yang disebutkan namanya tafadhol untuk membaca ya, dan saya minta jangan keluar room Zoom dulu ya. Mungkin saja nanti ada kesalahan temannya itu buat pelajaran kita ya teman-teman ya. Baik, yang pertama kepada akhina Evan, tafadhol. Bacakan 11 satu baris 11 sampai 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La tasma'u fiha laqiyah fiha 'ainun jariyah. Tarik. Ainun nun jariyah. Fiha 'ainun jariyah. Fiha sururum marfu'ah. Bagus, ahsan, barakallahu fikum. Hati-hati ya. Tarik lagi, rum gitu ya. Baik, Ustaz. Semoga Allah sempurnakan yang kurang baca Qur'annya, akhi. Barakallahu fiik. Syukran, Ustaz. Selanjutnya, wa iyyakum. Selanjutnya, Pak Budi Sutanto, tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa akwabum mawdu'ah. Wa namariku masfufah. Wa zarabiyyu mabsusah. Hati-hati, dia bukan tanwin. Jadi dibacanya di cepetin. Waza, hati-hati teman-teman yang lain juga ya. Maksudnya tidak semuanya yang dimasukkan di ya atau di waw itu ditahan. Tidak. Dia kalau hukumnya nun, sukun atau tanwin, gitu ya. Nun, sukun atau tanwin. Kalau tasdid enggak, dia bukan hukum. Ya. Nah, ulangi lagi Pak Budi. Wazarabi mabsusah. Jayid. Bagus. Barakallahu fikum Pak Budi. Barakallahu fikum. Ya, jadi teman-teman hati-hati ya. Bacanya nun. Ya, kalau nun sama tanwin ketemu huruf 4 ini aja. Walaupun dia tasydid tidak ditahan kecuali nun sama mim tasydid. Dalam keadaan apapun ditahan. Ya, ini hukum yang pernah kita bahas ya waktu beberapa pekan lalu tentang gunnah. Wa gunna miman summa nunan syuddida wasammi kullan harfa gunnatin bada. Gunnah nun dan mim saat sukun atau saat tasydid. Kalau dia gunnahnya ditahan saat tasydid. Tapi kalau khayshum ya di hidungnya saat dalam keadaan sukun biasa. Ya, kayak tadi. Hum gitu ya, di hum walaupun dia tidak ditahan tetap dimasukkan ke hidung ya, nun sama mim sukun. Baik, selanjutnya barakallahu fikum Pak Budi. Pada akhina Awi, tafadhal. Selanjutnya tafadhal. 2 ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat
Wa ilas samai kaifa rufi'at. Kaifa rufi'at. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Nah, gitu. Jadi dhammanya itu ya di fullin. Rufi'at, jangan jangan rufi'at begitu. Ya. Semuanya. Qul a'udzu jangan gitu ya. Teman-teman yang lain ya juga sama. Kalau mendhammakan ya udah dimajuin. Tadi fiha sururum jangan sururum gitu ya. Karena kalau dia dhamma sama waw saja yang maju bibirnya. Baik, semoga Allah sempurnakan lagi yang kurang dari bacanya akhi. Barakallahu fiik. Wafikum barakallah Ustaz. Amin. Selanjutnya Panji Askarul Islam. Tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Nusibat. Musibat. Nah, gitu. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Yang kaifa Sutihat. Iya, jadi kaifa. Karena dia ada saknya ya, nanti dia bisa jadi so nanti kaifa jadi sutihat jadi bukan su. Makanya nariknya di fa-nya tipisin. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Iya gitu ya. Nah, kalau dia fa-nya agak tebal, sa-nya jadi so nanti. Ya. Kaifa sutihat. Diulang, Ustaz. Ya, coba wa ilal ardi. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Nah, begitu. Tipis kan? Tipis. Ya. Karena kalau dia agak tebal aja gitu ya. Karena dia setelahnya huruf sa kemudian berharokat dhammah, bisa berubah nanti. Jadi sutihat nanti. Oke. Barakallahu fiik akhina Panji. Semoga Allah sempurnakan lagi. Amin. Wa iyyakum. Selanjutnya akhina Setio. Tafadhal Pak Setio. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fadzakir innama anta mudzakir. Bagus. Lasta. Lagi lasta alaihim. Lasta alaihim bimusaitir. Jangan bimusya. Ujung lidahnya turun ke bawah. Bimusaitir. Bimusaitir. Nah, gitu. Iya, jangan iya, jangan syaitir. Iya, sayyitir. Coba lasta alaihim. Lasta alaihim bimusaitir. Iya, jayyid. Barakallahu fikum. Bagus Pak Setio. Hati-hati jadi sya ya. Ya. Semoga Allah sempurnakan lagi yang kurang dari bacaannya Pak Setio. Barakallahu fikum. Selanjutnya
Akhina Zaid, tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahul azabal akbar. Lagi fayu'adzibu Fayu'adzibuhu Allahul azabal akbar. Iya, jayyid. Barakallahu fikum akhi. Semoga Allah sempurnakan lagi. Dikit lagi ya yang kurang Baik, bacanya. Barakallah. Selanjutnya kepada Ali, tafadhal. Akhi Ali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna ilaina iyabahum thumma inna tarik thumma inna alaina hisabahum. Jayyid. Ya, hati-hati di sumnya, ditarik ya. Pokoknya kalau ada dhamma setelahnya huruf apa saja ditarik lagi bibirnya. Ya. Ya, Ustaz. Semoga Allah sempurnakan yang kurang bacanya, akhi. Barakallahu fikum jadi. Amin. Selanjutnya saya minta yang akhwat tidak usah buka kamera ya. Pertama kepada Fitri, tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La tasma'u fiha laghiyah. Fiha 'ainun jariyah. Fiha sururun marfu'ah. Fu'ah. Nah, gitu. Fu'ah. Bagus. Ya, jangan dilepas aja haknya. Fu'ah. Nah, gitu. Jadi barakallahu fiki. Marfu'ah. Iya, bagus. Ya, semoga Allah sempurnakan lagi yang kurang dari bacaannya. Barakallahu fiki. Selanjutnya kepada Mega, tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa akwabun mawdu'ah wa namariku masfufah wa zarabiyyu mabthutah. Jayyid. Ulangi lagi. Wazarabiyyu mabthutah. Iya. Ahsanti. Bagus. Ya, semoga Allah sempurnakan lagi ya yang kurang dari bacanya. Semangat terus ya, Fina Mega. Barakallahu fiki. Selanjutnya kepada Aziza, tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at
Bagus. Jayid. Barakallahu fiki. Ahsanti. Ya, semoga Allah sempurnakan lagi hafalan Qur'annya. Allah berbanyak lagi ya untuk dibaca, dihafal lagi. Tips selanjutnya kepada Bu Tina, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ilal ya Pak Ustadz ya. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Lal audi kaifa sutihat. Jangan au, al. Lidahnya gini, ar. Ar. Iya. Wa ardi. Ar. Wa ilal audi kaifa sutihat. Hats. Kasih hamas. Iya. Ulangi lagi, wa ilal audi kaifa sutihat. Iya. Jayid, bagus. Artinya aja yang masih kurang. Ya, nanti diperbaiki lagi insyaallah ketika bertemu di pengajian ya. Ardi itu yang benar. Ya. Semoga Allah sempurnakan ya dan Allah berikan semangat terus Butina baca Qurannya. Barakallahu fiki. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selanjutnya Widya, silakan. Nah, Ustaz. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tafadhal. Afwan, ayat Widya. apa ya Ustaz? Ayat ke? Ayat ke 23. 23. Nah, Ustaz. 21 dulu. 21. Nah, Ustaz. Sampai 22. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadzakir innama anta mudzakir. Taknya hati-hati, jangan jangan ta. Ta. Jangan ta. Iya, ta. Nah, Ustaz. Ulangi lagi. Fadzakir innama anta mudzakir. Nah, lebih bagus. Lasta alaihim bimusaytir. Bimusay. Tarik iya-nya, tarik linnya. Tarik sedikit lagi. Bimusaytir. Jangan dimatikan. Bimusaytir. Langsung. Bimusaytir. Ulangi lagi. Sedikit lagi. Lasta alaihim bimusaytir. Tebalkan lagi to-nya. Lasta alaihim bimusaytir. Nah, jayid ya. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan Ustaz. Ya wa iyyaki wa jazakallahu khair. Semoga Allah sempurnakan lagi yang kurang dari bacaannya ya. Amin. Selanjutnya kepada Ani Mardia. Tafadhal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Illa man tawalla wa kafar. Wa kafa. Illa man tawalla wa kafar. Jayid. Fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar. Tipiskan ba-nya. Akbar. Bar. Jangan bar. Bar. Lagi. Fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar.
Jayid, barakallahu fiki, ya ahsanti. Semoga Allah sempurnakan yang kurang, ya semangat terus untuk menghafal Al-Qur'an ya. Selanjutnya kepada Fatimah. Ya Ustadz ada. Silakan. Kemana tadi Fatimah? Tadi lagi keluar Ustadz. Oh, tayyib. Silakan. Dibacakan ayat terakhir. 2 ayat terakhir ya Ustadz. Ya, inna ilayna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna ilayna iyabahum. Summa inna alayna hisabahum. Jayid, barakallahu fiki wa barakakumullahu jami'an. Semoga Allah sempurnakan lagi, Allah mudahkan untuk bisa menghafal Al-Qur'an ya bagi teman-teman yang lainnya juga. Jazakallahu khairan. Ya, wa iyyaki. Alhamdulillah sudah selesai belajar kita pada pertemuan kita pada malam hari ini. Untuk selanjutnya saya buka sesi tanya jawab. Tafadhol bagi yang mau bertanya. Afwan, Ustadz, untuk iklab kalau membacanya dengan merenggang, kok saya mendengarnya lebih mendekati eng ya, lebih mendekati eng daripada mimnya. Lalu makhraj huruf mim, seingat saya di syafatain bibirnya merapat. Jika dibaca merenggangkan, apakah pelafalan makhrajnya menjadi kurang sempurna, Ustaz? Demikian pertanyaannya, Ustaz. Jazakallahu khairan. Terima kasih atas menanya dan yang membacakan pertanyaan ya, Akhina Awi. Untuk pertanyaannya ini masih materi kita berkaitan dengan cara baca iklab. Jadi saya katakan cara baca iklab ada 2. Yang pertama dibaca furja, yang kedua dibaca itbaq. Itbaq itu dirapatkan bibirnya. Jadi sebagaimana mim gitu kan? Ya mim makhrajnya di kedua bibir, begitu kan? Di kedua bibir dirapatkan ma, ba, begitu kan? Ma, ba dengan sempurna. Gitu. Itbaq namanya, dirapatkan, nempel antara bibir bawah dengan bibir atas. Ma, ba, begitu. Itu itbaq yang pertama. Kemudian yang kedua dibaca furjah. Ini sudah tidak lagi berkaitan untuk cara bacanya ini ya, berkaitan dengan makhraj. Sebagaimana nun kalau ketemu sa. Nah, apakah harus menggunakan makhraj nun juga? Enggak kan? Dia bacanya eng kayak gitu. Atau nun ketemu ya, apakah di sana harus ada makhrajnya lagi nun? Tidak tentunya. Begitu ya. Bagi yang penanya ya, bahwa sudah tidak lagi berkaitan dengan makhraj. Dia masuk ke dalam hukum bacaan. Jadi hukum bacanya gimana? Ya, untuk yang furja yaitu direnggangkan bibirnya. Memang suaranya kan tadi ikhfa, samar. Suaranya apa? Kesamar. Nunnya diganti mim, cuman disamarkan bacanya. Jadi bukan bukan dirapatkan. Kalau mau dirapatkan silahkan. Cuman pendapat yang lebih kuat adalah dibacanya di furujah, direnggangkan bibirnya. Begitu ya. Nah, semoga yang penanya mendapatkan hikmah. Ya, tambahan ilmu lagi, ya pelajaran lagi. Gitu ya. Jadi tidak ada kaitannya lagi dengan makhraj ya. Tidak ada kaitan dengan makhraj. Ya, untuk cara bacanya direnggangkan. Artinya apa? Wasalisul iklabu indal ba'i miman bigunnatin ma'al ikhfa. Ya, jadi miman bigunnatin ma'al ikhfa'i. Baru poin selanjutnya warabiul ikhfa'u indal fadli
minal hurufi wajibun lil fadili fi khamsatin min ba'di ashrin hamzuha fi kil min hadzal baiti qad dhamantuha. Itu bait selanjutnya membahas hukum yang keempat yang insya Allah pekan depan kita akan bahas dengan beberapa perincian di bab ikhfa ini insya Allah. Begitu ya. Semoga terjawab. Ya, barakallahu fikum dan terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya ada lagi yang mau bertanya? Tafadhal. Ustaz. Satu lagi Ustaz, bagaimana? Ya, terakhir ya. Yang terakhir, bismillahirrahmanirrahim. Afwan Ustaz izin bertanya. Semoga Ustaz, keluarga dan tim selalu dalam keadaan sehat dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana cara mengajarkan hukum ikhlab kepada anak kecil Ustaz? Dan menurut Ustaz, qari atau murattal siapa yang menurut Ustaz baik dan bagus bacaannya? Baik, insyaallah. Terima kasih jazakillahu khairan atas pertanyaannya. Baik, untuk mengajarkan ikhlab ke anak-anak tadi caranya itu kalau kita mau mengajarkan furjah, giginya disuruh rapetin aja ke anak-anak ya. Di dalam surah awal-awal surah itu ya dari An-Nas itu kita bisa dapati di ayat min ba'di misalkan. Nah, maka ya mudahnya kita tidak dirapatkan. Artinya apa? Dengan cara kalau kita mau ngajarin furjah ya, dirapatkan aja giginya. Coba giginya rapetin gini ya. Kalau yang nggak punya gigi, biasa anak kecil sekarang kan rata-rata giginya banyak yang ompong begitu ya. Sambil ya bercanda dikit lah sama mereka. Ya rapetin. Min ba'di gitu. Min ba'di gitu. Kalau mau mengajarkan furjah. Kalau mau mengajarkan rapet, ya udah tinggal dirapetin aja. Jadiin mim aja. Contohnya tadi mim ba'di akum rapetin begitu ya. Cuman kalau mau ngajarin furjah dirapatkan giginya. Untuk qari yang menjadi apa namanya? Rujukan buat kita dengar ya. Banyak memang qari ya, baik itu qari yang di Indonesia ataupun di luar Indonesia seperti Saudi gitu ya. Bisa kita perdengarkan bacaan mereka dan insya Allah bacaan mereka paling tidak di atas standar lah, bagus begitu baik. Nah, untuk rujukan kalau mempelajari makhraj ya sifat huruf yang paling bagus menurut saya adalah Syekh Mahmud Khalil Al-Khusari. Tulis saja Mahmud Khalil Al-Khusari itu ya, atau enggak Syekh ya Al-Minshawi. Tulis Al-Minshawi ya. Syekh Al-Minsawi. Ustadz, apakah qari yang lain baik? Bagus, bagus. Tapi tadi kalau untuk mempelajari makhraj, sifat, tartil ya, yang bagus, yang baik adalah beliau. Kalau untuk irama banyak Syekh Musyari Rasid, Syekh Abdurrahman Al-Alusi, Syekh Khudaifi juga bagus untuk makhraj. Ya, Syekh Ali Khudaifi hafizullah masih hidup beliau. Ya, kalau untuk murajaah cepat ya ada Syekh Suraim begitu kan? Ada Syekh Suraim, boleh kita perdengarkan bacaan beliau. Jadi tergantung rujukan kita. Kalau untuk memperbaiki bacaan Al-Quran, ya makhrajnya, sifatnya, tartilnya adalah Syekh Mahmud Al-Khusari atau Syekh Al-Minsawi, begitu ya, atau Syekh Abdul Basit Al-Mujawwad, tiga Syekh ini. Kalau untuk irama boleh Syekh Musyai Rashid, Syekh Hani Ar-Rifai, Syekh Muqli, Syekh banyak masyai-masyai ya yang memiliki suara merdu begitu. Intinya poinnya adalah kita belajar dulu tata cara baca Qur'annya, habis itu boleh kita perdengarkan. Nanti kerasa kok ketika kita perdengarkan syekh lain begitu, seperti saya contohnya mendengarkan Syekh Musyai Rashid untuk mempelajari makhraj kurang ya, karena ada beberapa yang menurut saya pribadi kurang sempurna gitu. Indah, bagus iramanya Masya Allah, ditiru ya di berbagai belahan negeri begitu, tapi untuk makhrajnya masih ada yang kurang gitu. Jadi ada yang masih ngeganjil sedikit ya di telinga saya. Itu untuk standar saya gitu ya, untuk maksudnya rujukan makhraj dan sifatnya. Tapi kalau Syekh Minsawi, Syekh Husari, Syekh Abdul Basit Al-Mujawwad itu ya bas ya mafi muskilah
ya tidak memiliki permasalahan sedikit pun. Mungkin itu teman-teman, terima kasih atas partisipasinya, atas pertanyaannya, atas perhatiannya. Mungkin ya segini ya, saya tidak bisa sampai 9:30 karena ada beberapa aktivitas yang masih saya jalani ya setelah 9:30 ini. Baik, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman semua sehat selalu, ya diberikan kemudahan, diberikan umur panjang oleh Allah, diberkahi ya dalam iman, dalam takwanya, dan semoga ya kita semua dijadikan hamba-hamba yang selalu bersyukur dan diberikan kemudahan dalam segala hal. Barakallahu fikum jami'an. Mungkin saya kembalikan kepada Khas untuk menutupnya.